Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Kameswara segera mengajak berlari ketika dia meyakini apa yang dilihatnya. Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan Anjampiani Kayuwangi nyaris tidak percaya dengan cerita itu. Tetapi bukti itu mendadak muncul. Empu Gandring dan kawan-kawan dikejutkan oleh suara gemeresak dan sebatang pohon seperti terbangun dan murka karena terganggu. Akar-akarnya tercabut dan pohon itu seolah-olah akan berjalan di atas akar-akarnya. Gila, ternyata benar katamu Kameswara. Lihat, sebatang pohon. Oh, pohon apa itu? Ia mencerabut dirinya sendiri dan berdiri di atas akar-akarnya. Kita kembali ke pantai, Paman. Hati-hati. Jangan sembarangan memegang pohon. Semua pohon harus kita curigai. Iya. Oh, aku akan menghajarnya dengan ajian Raga Bajra. Apa? Aku akan menghajar pohon yang liar itu dengan ajian Raga Bajra. Kameswara segera menyarungkan keris Kiai Kambang Ayun. Pandangan matanya kemudian tertuju pada pohon yang berperilaku aneh itu. Batang-batangnya bergerak liar. Daun-daunnya tidak pernah tenang seperti menari-nari, dan akar-akarnya terus menggeliat seperti ribuan ekor ular. Manakala Kameswara telah siap, dia segera melontarkan kekuatan dahsyat dari Aji Raga Bajra yang terkepal di tangan kanannya. Kekuatan yang terlontar dari jarak jauh yang melesat dari tangan kanan Kameswara itu ternyata berakibat sangat dahsyat sekali. Pohon itu berantakan, tetapi ada satu hal yang membuat semua orang menjadi terkejut. Oh, darah. Darah. Ya, darah. Oh, apa artinya? Mengapa sebatang pohon tidak mengeluarkan getah, tetapi mengeluarkan darah? Oh, apapun yang terjadi, marilah segera kita tinggalkan tempat itu. Oh, dengar, suara apa itu? Suara tidak tenang. Ya, pohon-pohon lainnya yang mengalami nasib serupa nampaknya tidak bisa menerima perlakuan Kameswara. Ayo pergi, ayo. Orang-orang itu adalah serombongan orang yang mempunyai ilmu kanuragan sangat tinggi. Tetapi menghadapi peristiwa aneh yang terjadi di depannya, mereka menjadi keder pula. Bagaikan gerak bayangan hantu, mereka melesat menerobos dedaunan menuju ke arah pantai. Baru beberapa saat setelah Empu Gandring pergi, tiba-tiba beberapa pohon mencerabutkan diri dan bergerak dengan akar-akarnya. Daun-daun seperti menari-nari dan batangnya meliuk-liuk.
yang tidak masuk di akal. Tetapi kita menyaksikannya, Empu. Pohon-pohon itu tiba-tiba seperti terbangun dan menjebol dirinya sendiri dari dalam tanah. Akar-akarnya bergerak seperti ular yang banyak sekali jumlahnya dan tidak terhitung. Batangnya mampu meliuk-liuk. Dan ketika Kameswara melukainya, yang muncul bukan getah, tetapi darah. Apa yang terjadi, Empu? Ya, suatu hal yang tidak terjangkau di akal. Tetapi, marilah kita memperkirakannya. Seperti yang dikatakan Adi Dewa Hastu, bongkahan logam itu telah terlalu kenyang menghisap darah. Dan itu berpengaruh pada pepohonan di sekitarnya. Pohon-pohon itu menjadi berubah perilakunya. Aku melihat tadi, pohon-pohon yang lain tidak terpengaruh. Nampaknya pohon yang sangat dekat dengan bongkahan logam itu yang berperilaku aneh. Benar. Benar agaknya demikian. Ya, itulah yang paling sesuai. Waktu berlalu meski terasa sangat lambat, atau bahkan sebaliknya terasa sangat lambat. Tetapi yang jelas waktu yang lewat seperti menumpahkan berbagai persoalan yang tiada habis-habisnya. Persoalan yang membingungkan, bahkan mencemaskan. Kameswara tiba-tiba termangu, matanya memandang ke kejauhan, tetapi benaknya terus berputar dan bergejolak. Dan waktu itu pulalah yang mengantarkan Kameswara, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu dan Anjam Piani Kayuwangi melampaui hari-hari yang panjang, hari-hari yang terus lewat, hingga tiba saatnya mendekati malam bulan purnama berikutnya. Di sepanjang hari itu, mereka harus menyelamatkan diri, bukan saja dari sergapan kabut setan, tetapi juga pepohonan yang telah berubah menunjukkan perilaku aneh. Pepohonan yang mempunyai kemauan, kehendak, bahkan nafsu membunuh. Dan manakala matahari telah tenggelam di langit sebelah barat, dari timur, dari garis batas cakrawala, bulan menyembul dari laut yang mahal. Cahayanya cemerlang, menerangi luasnya langit yang bersih dari mendung dan mega. Kameswara memandangi bulan itu dengan jantung yang berdegup lebih kencang. Saat yang diceritakan oleh Ken Arok telah tiba. Di bulan purnama, bongkahan logam itu harus diatasi. Jika tidak, malapetaka yang panjang dan berlarut-larut memporak-porandakan daerah yang lebih luas lagi akan terjadi. Bagaimana caranya aku mendekati bongkahan logam itu? Padahal ia dijaga oleh tanaman-tanaman yang berubah berperilaku liar itu. Bagaimana aku harus melakukannya? Kasihan keponakanmu itu, Kakang Dewa Hastu. Apa maksudmu, Anjang Piani? Lihat apa yang dilakukannya. Nampaknya ia melamun. Tetapi di balik itu, hatinya tentu tengah berkecamuk, memikirkan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi malam ini. Lihat, Kakang, bagaimana ia memandang ke arah bulan. Dia tentu tengah memikirkan cara. Bagaimana dia harus mengatasi keadaan itu. Sebuah keadaan yang maha berat tengah dihadapi keponakanmu itu, Kakang. Iya. Betapa Empu Gandring merasakan keadaan yang luar biasa. Meski bongkahan logam itu terletak jauh di tengah hutan, tetapi getaran pamornya mampu dia tangkap dan dirasakan. Seiring dengan bulan yang memanjat kian tinggi, getaran pamor benda itu semakin tajam pula menggerataki hatinya. Bagaimana Kameswara?
Adakah sesuatu yang sedang kau pikirkan? Iya, Paman. Apa? Aku berharap Ken Arok akan muncul menemui aku. Akan tetapi, jika sampai saatnya bulan telah tepat berada di atas kepala, aku akan bertindak meski Ken Arok tidak muncul. Bagaimana caranya? Nampaknya sangat sulit untuk mendekati bongkah logam itu. Pepohonan yang mengalami perubahan tingkah laku itu mengelilingi dan menjaganya. Pepohonan itu telah bertingkah laku seperti binatang, Paman. Ya, lalu apa? Aku tengah membayangkan, bisakah pepohonan yang telah mengalami perubahan luar biasa itu dipancing, agar ia pergi meninggalkan bongkah logam itu? Lalu bagaimana cara memancingnya? Entahlah. Mungkin satu cara bisa ditempuh dengan membuat kegaduhan. Pepohonan liar itu tentu akan bergerak menuju ke sumber kegaduhan. Nah, pada saat itulah aku akan mendekati bongkahan logam itu. Bagaimana Kakang Dewastu? Nampaknya sebuah cara yang masuk akal. Bagaimana dengan api? Kau bermaksud membakar hutan? Ya, tentu tidak, Kakang. Aku tidak berpikir gila seperti itu. Lalu? Tetapi, apakah api juga merupakan salah satu hal yang mungkin bisa menarik perhatian di pohonan liar itu, Kakang? Iya, boleh jadi. Baiklah, mari kita pertimbangkan. Sebenarnya lah sesuatu tengah terjadi. Seiring dengan bulan purnama yang memanjat semakin tinggi, di langit yang sedemikian bersih, nampak ada hubungan yang akrab antara cahaya bulan itu dengan apa yang terjadi di sekitar bongkahan logam aneh itu. Pepohonan yang berada di sekitar benda itu bergerak-gerak, ranting-rantingnya meliuk, daun-daunnya seperti menari-nari, dan bahkan beberapa pohon telah mencerabut diri dan berdiri di atas akar-akar yang telah berubah menjadi kaki-kaki liar. Dan tidak terhitung pepohonan-pepohonan semak dan perdu yang bergerak tidak menentu. Maka dalam keremangan cahaya bulan purnama dan juga dalam keremangan cahaya yang muncul dari benda yang jatuh dari langit itu, pepohonan berubah dan berperilaku seperti setan-setan gentayangan, seperti adalah waktu yang terus merayap, terus bergerak, dan bulan memanjat semakin tinggi. Kamaswara berjalan mondar-mandir semakin gelisah. Sesekali dia memandang ke arah bulan yang cahayanya terpantul ke perak-perakan di atas gulungan ombak yang berdebur. Ken Arok. Apa yang dilakukannya saat ini? Singa liar. Kamaswara merasa berada dalam suatu keadaan yang tidak menentu. Kamaswara bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berangan-angan andai kata Ken Arok muncul. Tiba-tiba dia dihentak oleh auman singa yang mengaum sangat menggetarkan. Kamaswara segera berdiri. Empu Gandring yang semula termangu berdiri pula. Semuanya menunggu pemuda aneh kekasih dewa-dewa itu muncul. Namun meski beberapa saat berlalu, ternyata Ken Arok tidak menampakkan diri. Arok tidak memberi sesuatu isyarat kepadaku. Lihat. Bulan semakin tinggi. Bulan memang memanjat semakin tinggi, menyusup di antara beberapa lembar mega. Cahayanya yang terang benderang dirasakan oleh Empu Gandring sebagai sesuatu keadaan yang tidak sewajarnya. Namun diyakininya sekali oleh Empu Gandring. Bulan yang hadir kali ini nyata-nyata mempunyai hubungan yang akrab dengan keadaan yang akan terjadi. Dan ombak yang bergulung dari arah laut seperti terangsang untuk lebih bergolak.
ombak itu susul menyusul menghajar pantai, dan ombak yang kali ini jauh dari sewajarnya, gelombangnya lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Dan sementara itu, bulan yang terus bergerak semakin tinggi. Adalah bongkahan logam aneh itu yang jelas-jelas mengalami keadaan yang tidak sewajarnya, karena sinar bulan purnama semakin tinggi sang candra yang terus bergerak dengan cahaya terangnya. Bongkahan logam itu semakin redup, seolah kalah wibawa. Dan manakala bulan memanjat terus semakin tinggi, akhirnya cahaya yang muncul dari bongkahan logam itu lenyap sama sekali. Tumbuhan yang berada di sekitarnya, yang tadi tiba-tiba bergerak liar, seolah mengetahui bongkahan logam itu harus dilindungi di dalam keadaan yang paling berbahaya. Ken Arok masih menunggu beberapa saat lagi, hingga bulan tepat berada di atas kepala. Di tepi pantai, Kameswara memandang bulan yang membentuk bayang-bayang tubuh tepat di kakinya dengan hati berdebur. Demikian pula dengan Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, ataupun Anjang Biani Kayu-Wangi. Dalam keadaan demikian, mereka tiba-tiba terkejut. Oh, auman singa itu lagi. Arahnya nampaknya dari tempat bongkahan logam itu berada. Iya. Suara apa itu? Ketajaman telinga Kameswara memang sangat luar biasa. Dia mampu mendengar suara yang tidak sewajarnya, suara yang tidak tertangkap baik oleh Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, ataupun Anjang Biani Kayu-Wangi. Nampaknya sekaranglah saatnya. Apa maksudmu, Kameswara? Nampaknya tengah terjadi pergulatan yang seru. Ken Arok menghadapi tumbuhan yang berubah liar dan ganas. Maaf, Paman. Aku harus ke sana sekarang. Silakan kalian bertiga mengambil keputusan yang sesuai. Ya! Bagaimana dengan kita, Empu? Apakah kita akan berpangku tangan menghadapi keadaan ini? Tentu tidak, Dewa Hastu. Ya, kita harus ikut ambil bagian. Apa tugas kita? Peran apa untuk kita? Pepohonan yang telah mengalami perilaku menyimpang itu harus ditumpas hingga habis. Tumbuhan itu bisa menjadi bahaya di kemudian hari. Di samping itu, nampaknya kita bertiga bisa memancing tumbuhan aneh itu agar menjauhi letak bongkahan logam itu. Bagaimana? Ya. Aku telah siap, Empu. Nah, marilah. Semoga Yang Batara Agung. Empu Gandring segera mencabut sebilah keris yang berada di pinggangnya. Keris yang memancarkan sebuah pamor kebiru-biruan. Tentu sebuah keris yang sangat dahsyat. Sedangkan Biku Dewa Hastu segera mencabut pedangnya, disusul oleh Anjang Biani Kayu-Wangi yang kemudian melakukan hal serupa. Ketiga orang yang telah berusia lanjut itu mulai memasuki semak-semak dengan sebuah beban yang berat dan sulit, karena harus cermat membedakan antara tumbuhan yang wajar dengan tumbuhan yang telah tercemar. Dan dalam pada itu, tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan perilaku seperti dirangsang untuk bergerak liar dan ganas mengepung Ken Arok. Bagaikan seekor singa yang kehilangan anaknya, Ken Arok mengamuk. Namun betapapun tingginya ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Ken Arok, yang dihadapinya adalah pepohonan aneh yang hidup dan berperilaku seperti binatang,
yang mempunyai kemauan membunuh, bergerak dengan seluruh anggota badannya, dari akar hingga batang-batangnya. Ken Arok mengamuk semakin menjadi-jadi. Pepohonan yang telah tercemar oleh bongkahan logam aneh itu seperti terbangun, tumbang satu muncul yang lain, kepingannya semakin rapat. Wajah Ken Arok sudah tidak nampak lagi dan tidak karuan wujudnya. Setiap batang pohon itu terluka, memancar cairan yang berbau anyir. Darah merah telah membasahi segenap tubuh Ken Arok. Adalah Kameswara yang telah berhasil menyelinap mendekati tempat itu. Dia seperti terpaku melihat apa yang terjadi. Gila. Apa yang aku lihat ini benar-benar keadaan yang paling gila. Pertemuan besar dan kecil, semuanya bergerak liar, mengerikan sekali. Akar-akarnya bergerak serabutan, dahan dan ranting-rantingnya liuk-liuk. Dan Ken Arok mengamuk seperti banteng ketatung. Tubuhnya bersimbah darah. Bukan main, bongkahan logam yang jatuh dari langit itu ternyata mengakibatkan hal yang sangat luar biasa. Kabut-kabut yang muncul dari dirinya menyebar malapetaka. Darah yang dihisap oleh kabut itu telah mendengarai pula pepohonan yang hidup di sini. Apa yang harus aku lakukan? Kameswara, apa yang kau tunggu? Cepat bereskan bongkahan logam aneh itu. Iya, Ken Arok telah memancing pepohonan itu. Dan akulah yang harus menyelesaikan bongkahan logam itu. Kameswara segera mencabut keris Kiai Kambang Ayun dari warangkanya, sedangkan di tangan kirinya tergenggam sebuah pisau belati. Kameswara kemudian mulai bergerak. Dengan sangat berhati-hati dia melangkah. Tetapi ternyata tidak mudah bagi Kameswara untuk mendekati bongkahan logam itu. Sebatang pohon yang semula nampak diam, tiba-tiba bergerak. Sebuah rantingnya terayun deras dan berusaha menembus dada Kameswara. Dengan cepat Kameswara mengayunkan kerisnya, menusuk ranting yang terayun deras itu, dan dengan cepat pula Kameswara meloncat membenamkan kerisnya pada pokok batang kayu itu. Ternyata kekuatan keris itu luar biasa. Pohon itu seperti bergetar menahan sakit. Sesaat Kameswara termangu, terpesona melihat apa yang berada di depannya. Tanpa sepengetahuannya, pohon yang lebih besar telah berada di belakangnya dan siap menghajarnya. Kameswara, awas di belakangmu! Maka terjadilah sebuah pertempuran yang paling aneh di tempat itu. Ken Arok telah melolos cambuknya yang dilejutkannya dan meledak-ledak memekakkan telinga, menghajar pepohonan liar yang berani mendekatinya. Wajah Ken Arok menjadi tidak karuan, darah telah melumuri tubuhnya. Dan ternyata keadaan yang sama harus dialami pula oleh Kameswara. Samparan-samparan keris dan pisau belatinya menyebabkan darah yang muncrat dari pepohonan liar itu membasahi tubuhnya. Sedangkan pepohonan itu sendiri terus mengalir, kian ratap mengepung dua calon mangsanya.
Hingga akhirnya Kameswara dan Ken Arok telah beradu punggung. Waktu kita tinggal sedikit, Kameswara. Apa maksudnya? Jika bulan bergeser ke arah barat dan bongkahan logam itu kembali bercahaya, tidak bisa dicegah lagi. Malah petaka yang lebih mengerikan akan terjadi. Nah, Kameswara, janganlah kau merasa sayang terhadap nyawamu untuk menyelamatkan bumi ini dari bencana. Baik, aku mengerti. Kameswara memandang ke langit. Bulan nampak bersinar terang. Kameswara kemudian memandang ke arah kerisnya, keris Kiai Kambang Ayun. Taulah kini Kameswara bahwa saat inilah sebenarnya keris harus melaksanakan tugasnya. Dan sebelum Kameswara berbuat sesuatu, Ken Arok mengaum. Cambuknya meledak menggeletar, menyambar pohon liar yang berani mendekat. Tidak boleh peduli dengan kematian. Jika aku mati, aku telah berusaha menyelamatkan peradaban dari keganasan bongkahan logam yang jatuh dari langit itu. Naga Bajra, Rimau, aku akan menggunakan kedua ajian itu untuk mengamuk. Kameswara segera matak aji Raga Bajra yang sekalian digabung dengan ajian Riung Laut. Dan di genggaman tangannya, sebuah pusaka yang dahsyat nampak menyala. Dan dalam pada itu, Ken Arok mengayun-ayunkan cambuknya, siap menghadapi pepohonan yang nampaknya siap meluluh lantakkan korban-korbannya. Nah, apa yang akan terjadi di hutan semenanjung Sembulungan itu? Bagaimana nasib Kameswara dan Ken Arok? Serta bagaimana pula tandang gerayang Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan Anjan Piani Kayu Wangi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.